nggak muat dulu. Kita Pak mau lihat lokasi kebun kopi Pak ya. kebun kopi ya, Ini daerah mana Pak? daerah Bali Permata tuh. Bali Permata. Ya. Takengon Pak ya. Ya, Benda Meriah. Benar ya. Ya. Oke Pak. Ya. Kopinya. Ya, penikmat kopi, sekarang saya lagi berada di sebuah kebun kopi di Desa Rikit, Kecamatan Permata, Kabupaten Benar Meriah. Ya, ini kita ada biji kopi dari kopi Ateng yang ada di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Akhirnya ketemu juga kopi yang biasa diminum di rumah. Dapat di sini ya kan. Bener Meriah. Biasanya belinya di Jakarta. Rupanya di sini sumbernya. Datangnya. Keren. Habis itu nanti masa ini kan, masa ini habis, timbul bunga nanti, bunga yang untuk ke depan ini dari sini ke sini nanti. Nah, itu untuk buah depan. Ini kan habis sudah dikutip, ini semua buah nih. Tempat buah nih, ya, ini udah dikutip kan? Ya ini tempat buah nih semua nih. Ini tempat buah nih udah ya kayak ini kan, karena bapaknya kan tempat buah dikutip. Oh, tapi daunnya ada yang gini-gini ya Pak ya? Tapi nggak ngaruh ya Pak ya? Oh itu enggak masalah, itu kadang-kadang kena sekali apa tuh. Yang tim-tim itu seperti yang di situ dia, Bro. Yang lebih tinggi ya. Ya, jadi dia pohonnya lebih rimbun. Ah, itu dia, Bro. Nah, ini naungannya ya. Sedang tumbuh ya. Nah, ini naungannya dia, Bro. Cuman kalau kita lihat standar kopi yang di Amerika itu kan dia ini 6 bulan sebelum penanaman kopi seharusnya kan gitu, Bro. Ah, jadi kalau di sini begitu dia tanam baru tanam naungannya gitu, Bro. Jarak 2x3. Ini 2,5, ada yang 2,5, ada yang 2,3 gitulah, Bro. 2,5 ya, 2,5 ada 2x3 ya. Ya. Tapi ada juga yang berani 1x1,5. Ada, Bro. Ada Ada, ya. yang berani 1x1,5. Cuman itu jenis kopinya, Bro. Tapi kalau misalkan kayak itu, kayak tim-tim itu, dia nggak bisa dia Ya, harus dapat kali, berjarak ya. Ya harus berjarak. Ya, karena kan lebih rimbun ya kan, Bro. Yap. Yang matang ini gini ya Pak ya? Yang udah agak kehitaman, Sebenarnya yang manisnya itu dia yang kayak gini, Bro. belum sampai hitam. Ya. Kalau yang kayak gini dia getahnya udah banyak. Nah, jadi dia asamnya itu udah nggak terasa. Ini belum pangkas ya? Belum ini, Bro. Belum ya. Dia pangkasnya mungkin kalau udah setinggi itu ya, Bro. Itu baru dipangkas nanti pucuknya. Kalau untuk yang aceng ya, Bro, ya. Tapi kalau yang tim-tim itu dia sampai tinggi rimbun gitu dia, besar gitu dia, Bro. Betul. Coba kita lihat yang pete Cina ya, yang udah besar. Ah ya. Penikmat kopi seharusnya idealnya di antara tanaman kopi ada naungan agar sinar matahari tidak langsung tembus ke tanaman kopi. Ini idealnya, dan ini memang sedang ditanam, tapi ada juga yang sudah tumbuh besar seperti di sana dengan naungannya yang luar biasa bagusnya, dan
itu hanya ada di daerah Gayo memang. Tanaman kopi dengan naungannya yang cukup disiplin petani kopinya sebenarnya menanam itu. Kalau di daerah-daerah lain Sumatera Utara itu belum, petaninya belum disiplin menanam naungan. Aceng itu dia bisa ditanami ini dia, Prof, disisip. Ya. Ini disisip. Di antara ini ya. Ya, daunnya kan ini masih ada selisih. Betul. Ini dia. Betul. Kalau untuk yang aceng, Kalau yang sana ya. tim-tim nggak bisa lagi dia, Prof. Udah lebar. Ya, udah lebar. Jadi misalkan dia kalau ukurannya 2,5, ya udah gitu, Prof. Nanti tinggal apa namanya? Yang kayak peti Cina ini tinggal ditanamnya aja di baris-baris antara. itu gitu, Prof. Ya. Dan bos ini pengaruh juga dia, Prof. Nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu rimbun. Ya. Nah, karena mengurangi kualitas kopi. Betul. Nah, hasil panennya gitu, Prof. Bersarang. Kalau nggak dibersihkan. Kalau nggak bisa betul, Prof. Betul. Apa dia besar Semut. Semut. Dan pun akarnya itu bisa asam dia, Prof. Karena ditutupi daun-daunnya ini. Betul. Makanya ini pemangkasan itu mungkin sampai di situ. Ini nggak banyak. Berarti baru panen bang ya? Ya, baru Bulan? selesai panen besarnya. Bulan? Di Desember semalam, Prof. Sampai ke Januari lah masih ada semalam. Setelah habis buah ini, mereka mengambil yang di bawah. Sisa-sisa ya. Ya. Karena sebenarnya kualitasnya masih bagus juga gitu, Prof. Cuman harga jualnya lebih murah. Dengan Pak siapa ini? Pak Abu Mukmin. Bisa dijelasi pertama kali Bapak masuk kemari. Pertama sekali masuk saya kemari, lantaran di tempat saya nggak cukup lahan. Rencana saya nanam kopi, pergi saya bermain-main ke daerah Takengon. Nah, lalu saya pertama sekali tahun, kalau nggak salah tahun 86. Tahun 86 buka lahan di Rikit Musara. Kebetulan waktu itu cocok kopi, terus nanam kopi. Lalu sudah saya tanam, kan, datang kami dari Gayo Luas untuk menjenguk pendatang-pendatang. Lalu semuanya di sinilah orang Gayo Luas terutama, ya gitu. Nah, sampai tahun sekarang kami masih panen kopi. Ya, Terima kasih Pak. iya, iya. Ini kan tanah udah lama nih, udah berapa kali remaja nih. Itu ya, makanya tanah itu nggak ada masa habisnya. Iya. Pokoknya udah ada lahannya sampai ke anak cucu kita kopi juga. Masih bisa ya. Di remaja terus ya. Oh, iya. Karena lahannya udah 25 tahun lah dibuka. 25 tahun ya? Nah, ini udah 2 kali kita tanam nih. Ini Udah diganti. permajaan. Ganti ya. Oh. Permajaan. Umurnya dia sampai 25 ini ya, Pak ya? Iya, ya. Umur Masa remajanya. Remajanya 13 13 tahun ya. 13 tahun itu kalau bisa Ganti ya, diganti Pak ya? dah ya. Soalnya bapak ini dia orang pertama kemari itu. Oh. Dia yang buka dasar. Bapak yang buka kopi di sini ya? Pertama numbang di desa ini. Pertama numbang. Habis itu datang kawan ini dari kami sebenarnya ke daerah kan Aceh Tenggara. Gayo Luas. Gayo Luas Aceh Tenggara kan. Itu dasar kami. Lantaran di situ lahan nggak mencukupi, pindah ke daerah Takengon Aceh Tengah nih kan. Masuk kemari waktu dan masuk kemari di Jombang, ditengok bagus kopi. Kadang-kadang datang yang terakhir ini, menjenguk kemari, tahu-tahu aku ada sedikit, aku sedikit gitu, rame juga. Rame, jadi rame kan. Iya. Itulah ceritanya. Ya. Nah, itu Pak fungsinya untuk apa Pak? Ini Dipotong-potong dipotong ini namanya kompres. kompres Pak. Iya, supaya apa dia supaya gemuk dia pertumbuhan buahnya. Oh, supaya gemuk ya. Iya, supaya gemuk. Bagian dari perawatan lah. Iya, bagian dari perawatan ya betul. Itu semua pohon gitu Pak ya. Ya maunya kayak gitu dah. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Kalau macam harimau nggak ada, itu nggak ada. Ular. Itu pun jarang. Kadang-kadang 1 hektar satu lah kira-kira. Ularnya aja. Ular kecil itu Oh, bukan piton. bukan ular apa yang berbisa itu. Iya. Kalau di sini Warna hijau. batikor. Nah itu kecil. Ularnya segini apanya orang. Bisa luar biasa. Luar biasa lah. Oke, yuk. Kanan itu nanti masih ada punya kita sedikit lagi itu. Oh, punya kita ini 2 hektar
lebih kurang. Yang ini. Ya, dari ini sampai ke alur sana. Ada alur dari kampung itu ke Bari. Ini jenis ateng Bourbon. Iya, ya ini. Ya, jadi sebenarnya ini lebih bagus. Kualitasnya lebih bagus. Ini nggak pernah Prof. Nggak pernah dipupuk nih. Adapun dipupuk, cuman sekadar obat sapu cuman. Ya. Masukkan sedikit ke dalam semprot, baru nyemprot sekalian sama rumput. Ya. Gitu cuman ini. Kalau mutlak dipupuk nggak ada. Inilah kopinya dia yang nggak sampai 2 meter ini, Prof. Tapi dia ini masih banyak bisa berbuah. Ini besar kali yang ini ya. Oh, iya. Banyak jenis. Jadi dia beda. Ada tim, ada bor-bor, ada ateng. Ya. Ini 250 dari perbatasan orang itu sampai kita punya ke alur sana. Jadi buahnya itu lebih panjang. Kalau ateng tadi, Prof, dia lebih besar. Kalau ini agak panjang dia. Besar panjang. Panjang, ya. Itu dia ateng bor-bor itu. Ini rumah kebun kita. Kadang-kadang orang ngutip dari Semami, minatnya tinggal di sini. Minum ya. Ya, Orang yang ngutip dari semuanya pulang. dari Semami, Langsa, Birun, Bola simpang. Laki-laki perempuan. Oh, Sekeluarga. kalau dia. enggak lah. Ya. Jadi per kakak dia gitu, Prof. Jadi nanti bisa sampai 5 orang. Jadi istilahnya yang asli petani di sini tuh nggak ke ladang lagi. Udah jadi toke. Jadi dua takur. Udah toke. Ya, itu dia, Prof. Ini pohon sirih ya? Sirih, ya, Ini Prof. seri ini, Bro. Sebenarnya kalau kita lihat ini kan nggak ada ruang ya kan, Prof. Nggak ada. Harusnya dia susah ini untuk berkembang. Udah Nyatu. saling ini ya. Iya. Tapi buahnya bisa banyak dia, Prof. Atau kurang dilebarkan ini 2,5 atau 3x3. Ini sistem tanamnya dari dulu ini, Prof. Dia sistem sisik. Jadi dia oke. nggak ada ukuran gitu. Ini masih dua kali 2,5 nih, Bro. Ke atas 2,5. Ini kemari 2. Kena dasarnya 2 ateng kali ini. 2,5 ya. Ini kita punya kebun ini dibeli. Oke. Ya. Ini Ateng tim-tim ya. kayak gak? Ini tim-tim ya. Nah, inilah tim-tim tadi, Prof. Jadi kan dia lebih rimbun, makanya Ini dia jaraknya sebenarnya 3 meter lah ini harusnya. Idealnya ya. Iya. Ya, idealnya. idealnya 3 meter. Ini tim-tim nih. Ini bor-bor tadi, Bro. Nih. Ada nggak binatang buas ya, Bang? Kalau binatang buas mungkin udah nggak terlalu banyak sih, Bang. Kalaupun ada binatang itu binatang apa? Biasanya apa ya? Kayak ular lah, itu kan udah umum ya, Bang ya, ular. Jenis ularnya tuh? Ular yang di pohon itu, Bang? Ya, ular yang hijau itu, itu yang banyak itu, Bang. Tapi kalau untuk binatang buas yang lainnya sih nggak ada lagi, Bang. Kalau hama, Bang, hamanya? Kalau hamanya mungkin semut itu, Bang. Semut ini yang sering menggerogoti apanya itu, buah-buahnya itu ke pohon. Tuh. Ini hama tuh Mas. Nah, ini lumut-lumutnya nih. Lumut ini hama, Pak ya? Ya, Itu mau menjalar ke cabang-cabang dia. Kalau menjalar ke cabang nggak jadi buahnya. Oh, gitu, Pak. Iya. Ini hama. Belum dapat apanya nih obatnya. untuk Penangkalnya. penangkalnya nih. Ya. Kasih, Pak ya. Nah, ini berpengaruh juga dia ini, Bang. Ini berpengaruh ke buahnya. Ini Kalau kadang pun memang ditutupi sama ini nih cabang, ini nggak mau jadi bunga. Oh, gitu, Pak. Iya. makanya memang sebenarnya, Bang, kalau apa ya, rahasianya bertani itu sih perawatannya. Kalau bisa kita bilang perawatannya gitu. Jadi untuk pengolahan ceri itu di sini dia, Bang. Jadi setelah kita panen dari ladang itu, ceri kita masukkan kemari, digiling. Nah, ini yang dimaksud tadi yang di pengolahan petani itu petik pagi, giling sore. Nah, ini karena sampai jam 12 malam dia, Bang. Memang harus sampai habis gitu. Karena memang petani pun tahu kalau difermentasikan sampai besok, kualitasnya nggak bagus lagi gitu. Jadi orang itu dipaksakan harus memang selesai. Misalkan 200 kaleng itu harus siap juga gitu. Jadi proses bijinya nanti di bawah, dicuci di bawah, baru nanti dijemur lagi gitu.
Nah, tapi kalau untuk proses ke green bean-nya itu ada mesinnya lagi, itu yang lebih besar lagi dia. Terus sampahnya kemari, nanti yang bijinya itu ke sini. Dia pengolahannya Di sini. Ya nih. Oh, itu mesin. Nah, ya itu pemecahnya dia tuh. Oke. Setelah dia jadi apa itu, pengolahannya di sini, langsung direndam di sini. Langsung rendam sini. Ya. Itulah yang mau buang yang terapung sama enggak ya. Cuman ini Bro, jarang kali petani yang pakai kayak gini. Kebanyakan Bersih petani, gitu, ya, airnya bersih jorok kan. Udah gitu Bro, prosesnya itu dia pakai timba gini, jadi lebih lama. Kalau ini kan lebih mudah Bro. Turun, jadi berapa banyak pun turun, tinggal buka kerannya itu, masukkan air lagi, dicucikan, diangkat gini, jemur. Kabarnya di sini airnya bagus pula ya, Iya. banyak ya. Airnya gini dia Bro, air dari pegunungan bersih dia airnya. Siapa yang naruhkan balok es di sini? Ini dari jalan yang kita masuk tadi nih, Bro. Mata airnya Bro. Dingin kali loh. Ya, ini untuk proses pasca panen, untuk mengupas pulper ke kulit ceri dan mencucinya. Proses pencuciannya di sini. Ini luar biasa bagusnya karena memakai air yang mengalir dan airnya bersih. Dia per 1 sendok dia Bro. Bro mau nyobain Bro? Masang ring Peru kenapa Pak? Tos gulem. Jadi dia Bang, kalau airnya dia mendidihnya itu harus 100 derajat. Nah, itu baru dia cita rasanya itu ada gitu. Tapi kalau airnya kurang mendidih, dia nggak ini bisa buat kembung juga, masuk angin gitu. Adek jangan naik Ini aromanya udah terasa nih Bang. Ini Prof ada juga namanya kopi pancung. Jadi dia sajiannya kayak gini tapi pakai aren. Artinya diminum kopi pakai aren. Nah, itu jenis bubuknya juga beda dia Prof. Nah ini kalau tergantung keringnya juga ya Bro. Kalau terlalu muda dia agak apa ya, asamnya itu lebih tinggi. Asamnya itu lebih tinggi. Tapi kalau dia udah apa airnya udah 12, mungkin baunya lebih terasa lebih pekat. Jadi ini kremanya keluar. Gimana ya? Untuk ditunggu ini kremanya keluar. Wis. Gimana? Kalau kremnya kurang berarti Kalau kremanya kurang itu nggak rugi. Wow. Mantap. Oke, kalau mau beli kopi di mana? Desa apa? Desa Rikit. Desa Rikit, Musara, Kecamatan Permata, Kabupaten Benar Meriah. Luar biasa. Butuh kopi? Beli di Desa Rikit. Datang komunikasi antara Prof dengan masyarakat Rikit ini, itu yang saya harapkan. Cuma sekian Prof. Ada tindak lanjut. jenah ira